Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Pegadaian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, summa amma ba'du. Sahabat YK semua, para pemirsa di manapun berada, alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat diberikan kesempatan berpuasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita berharap Allah Azza wa Jalla terus memberikan kesempatan kepada kita untuk mengambil banyak kebaikan, memperoleh banyak pahala, mendapatkan banyak curahan keberkahan dan anugerah Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan ini, hingga pada akhirnya Allah Azza wa Jalla mencatat kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Dan tentunya hamba-hamba yang bertakwa adalah hamba-hamba yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, artinya yang paling dekat dengan Allah adalah mereka yang bertakwa. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa. Para pemirsa, sahabat Hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pekan yang lalu kita sempat membahas tentang bagian dari salah satu bentuk hati. Yang pertama adalah al-qalbul hayy atau hati yang hidup. Lalu hati yang kedua adalah al-qalbul mayyit, hati yang mati, dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Para pemirsa, sahabat Hikmah dimanapun berada, pun kita sudah jelaskan di antara contoh-contoh atau tanda-tanda dari hati yang hidup, yaitu yang pertama adalah hati yang idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hati-hati yang jika seandainya mereka mengingat Allah Azza wa Jalla, diingatkan Allah, disebutkan nama Allah, maka hati mereka akan bergetar. Dan itu Allah Azza wa Jalla telah katakan dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya sesungguhnya seorang yang beriman itu, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah maka hati mereka akan bergetar, dan jika mereka dibacakan ayat-ayat Allah maka iman mereka akan bertambah dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini tanda pertama dari orang yang berhati hidup. Lalu kemudian tanda di antara tanda yang lain adalah ia memiliki pandangan yang lain dari setiap apa yang ia lihat. Allah Azza wa Jalla menginginkan setiap benda yang ia lihat tidak hanya sekedar dengan pakai matanya saja, mata kepalanya, tapi memang Allah ingin agar ia melihat segala ciptaan Allah SWT di muka bumi ini dengan memakai mata batin, hingga ia temui di setiap ciptaan Allah SWT itu ada keagungan, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan karenanya dalam Al-Quran kita banyak diminta untuk melihat ciptaan Allah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Coba banyaklah berjalan di muka bumi, lalu lihat bagaimana Allah SWT menciptakan segala ciptaan ini. Dan yang ketiga, di antara tanda orang yang berhati bersih, hati yang hidup, adalah lisannya yang senantiasa bersih. Para pemirsa, sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, lisan itu adalah alat
atau perantara yang akan memberitahukan kepada orang lain apa yang ada di dalam isi hati seseorang. Karenanya para ulama mengatakan hati itu layaknya kolam atau bak, lalu lisan itu ibarat gayung yang ketika seorang melepaskan kata-katanya dari lisan, sebenarnya dia sedang memperlihatkan kepada orang lain apa yang ada pada isi baknya atau isi kolamnya. Maka ketika ia keluarkan kata-kata yang baik, itu pertanda bahwa benar-benar hatinya itu adalah hati yang hidup. Para pemirsa, sahabat IKSM dimanapun berada, itu diantara tanda-tandanya yang dengannya kita bisa evaluasi diri kita. Hati yang kedua adalah hati yang mati. Nasallallahu, kita minta mudah-mudahan kita bukan masuk dari orang-orang yang disebutkan bentuk yang kedua ini. Jadi kita khawatir jika hati kita adalah hati yang mati, membatu, mengeras, layaknya apa yang Allah bilang dalam surat Al-Baqarah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Ada orang-orang yang hatinya itu sangat keras, bahkan ia sangat keras sekali seperti batu, padahal batu itu pun bisa mengeluarkan air pada lanjutan ayat tersebut. Nah, sahabat IKSM dirahmati Allah, apa saja tanda bahwa orang itu memiliki hati yang mati? Yang pertama, kata pengarang buku ini Dr. Khalid Abu Syadi, tanda yang pertama adalah ta'attalul hawas. Panca inderanya tidak lagi bisa berguna sebagaimana mestinya. Maksudnya bukan secara lahirianya, tapi secara batinnya panca inderanya tidak bisa lagi digunakan dengan baik. Mata yang ketika mestinya melihat satu ciptaan Allah SWT, maka dia akan langsung tersentuh. Kemudian telinga ketika mendengar kalimat-kalimat yang baik, lalu ia sampai ke hati, kemudian hati terpengaruh dengan kalimat itu. Atau bentuk-bentuk kebaikan yang lain yang mestinya dia menjadi dengan anggota tubuhnya, ketika dia merasakannya dia mesti berubah. Maka orang yang memiliki hati mati tidak lagi panca inderanya ini berfungsi sebagaimana semestinya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Coba kita lihat dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala bicara tentang panca indera, apa yang Allah inginkan agar dipakai oleh setiap kita yang dengannya kita akan kenal Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, "Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum." Bagaimana pandangan kalian? Bagaimana menurut kalian jika seandainya Allah SWT mengambil pendengaran kalian, Allah ambil penglihatan kalian, dan Allah tutup hati kalian? Man ilahun ghairullah, siapa lagi Tuhan selain Allah SWT ya'tikum bih, yang akan mendatangkan tiga hal ini? Lalu Allah bilang, unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Ya, lihat ini Allah SWT perlihatkan tanda-tanda Allah SWT, tapi kebanyakan dari hamba-hamba Allah SWT kemudian berpaling darinya. Jadi tiga hal ini, penglihatan, pendengaran, dan hati, mestinya berguna. Saya misalnya pergi ke satu destinasi wisata yang sangat indah. Ketika sampai di sana, mestinya setelah kembali itu kemudian membuat hati saya semakin tenang, semakin tentram. Karena memang Allah SWT memerintahkan demikian, bahwa banyak berjalan untuk melihat ciptaan Allah yang dengannya akan menambah keimanan kita. Tapi hal lainnya, ketika saya pergi, saya hanya menikmati lahiriah pandangan itu saja, tapi tidak berefek pada hati saya. Padahal yang diinginkan ketika kita pergi ke salah satu destinasi wisata yang sangat indah, kita menikmatinya hingga kemudian kalimat yang keluar dari lisan kita setelah menikmati keindahan itu adalah Subhanak, maha suci engkau. Subhanak, maha suci engkau. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang sia-sia engkau ciptakan. Kita setelah melihat kenikmatan itu, kita tunduk. Nah, hati yang mati adalah hati yang tidak mampu untuk menerima hal tersebut. Sampai-sampai misalnya ketika ia melihat orang susah, maka tidak akan tergerak hatinya. Itu pertanda bahwa hatinya sedang bermasalah. Melihat orang kesusahan atau lapar, sedangkan dia memiliki kelebihan, kadang-kadang bukan membantu, bahkan mungkin mencibir karena mungkin tidak mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya.
Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita sebagaimana mestinya kita menggunakan panca indera kita ini untuk mengenal Allah, agar kita tidak lagi masuk kepada orang-orang yang tidak menggunakan panca indera ini. Misalnya pada ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Jadi di dalam dalam neraka itu sudah kami akan isi dengan banyak hamba-hamba kami dari manusia dan jin. Apa kriteria yang kemudian membuat mereka masuk ke dalamnya? Salah satunya misalnya lahum qulubul la yafqahu, lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak dilihat, tidak dipakai untuk melihat. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tidak dipakai. Kemudian di antara kriteria lain adalah lahum qulubul la yafqahuna biha, lalu mereka punya hati yang tidak dipakai untuk memahami, menyadari, menghayati. Jadi ayat ini menjelaskan betapa panca indera dia yang pokok itu tidak digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ekisma dimanapun berada, kalau dalam Al-Quran justru lebih detail lagi. Allah cerita tentang pendengaran secara sendiri lagi. Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang pendengaran yang tidak digunakan oleh mereka ini. Misalnya wa fi adhanihim waqara. Jadi pada telinga-telinga orang-orang yang mati itu ada penutup, sehingga kebaikan apapun yang sampai ke telinganya tidak akan mungkin untuk sampai ke hati. Kemudian pada ayat yang lain misalnya Allah bilang walau alimallahu fihim khairan la asma'hum. Kalau seandainya Allah tahu orang yang hatinya mati itu ada kebaikan, Allah akan membuat mereka mendengar. Tetapi yang kedua lagi, walau asma'hum la tawallaw wa hum mu'ridun. Kalaupun seandainya mereka mendengar kebaikan itu, maka mereka akan berpaling dari apa yang mereka dengar. Begitu juga dengan lisan, banyak sekali ayat-ayat juga yang menjelaskan tentang lisan ini yang tidak digunakan dengan baik. Begitu juga dengan hati dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah tanda bahwa salah satu tanda bahwa hati kita mati. Kita berharap di Ramadan ini Allah Azza wa Jalla tidak mematikan hati kita. Allah jauhkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan hati kita adalah hati yang qalbun hayy, hati yang selalu hidup. Yang kedua, di antara tanda hati yang mati adalah ihtilalud dunyal qalb. Bahwa dunia ini telah menyandra atau menjajah hati. Seluruh yang ada pada hati itu adalah isinya dunia, hingga hampir-hampir tidak ada space atau ruang kosong yang di situ terdapat akhirat. Seluruhnya adalah duniawi. Cara berpikirnya, cara melihatnya, cara mendengarnya, bahkan juga waliyadzubillah mungkin menarik nafasnya juga duniawi semua yang dipikirkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mengatakan orang-orang yang model begini, yang senantiasa pikirannya itu adalah dunia, uang dan lain sebagainya, materi, Rasulullah berjanji mereka akan rusak, mereka akan binasa. Kata Rasulullah SAW, taisa abdud dinar, taisa abdud dirham. Benar-benar hamba dirham atau dinar itu pasti akan celaka. Pasti akan celaka. Itu doa dari Rasulullah SAW. Jadi kalau hati mati, diberi sedikit tidak puas, dikasih banyak tidak kenyang. Itu hati mati. Dikasih sedikit tidak puas, dikasih banyak tidak akan kenyang. Apa yang bisa bikin dia jadi kenyang? Kecuali kalau dia mati. Kecuali kalau buatlah dia, misalnya dia mati, baru kemudian dia akan puas. Karena setelah itu sudah melihat apa yang Allah SWT janjikan benar semua. Kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki agar kita jangan sampai memiliki salah satu tanda-tanda pada hati kita adalah seperti ini. Dunia memenuhi seluruh hati kita. Rasulullah SAW dalam doanya, doa yang panjang, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT dengan ada satu poin, satu redaksi yang isinya wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan bikin musibah kami dalam agama kami.
wa la taj'alid dunya akbar min hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini menjadi obsesi kita yang paling besar, obsesi kami yang paling besar. Jadi segala hal orientasinya semuanya dunia dan tidak ada lagi sisi akhirat di sana. Dan bisa jadi mereka juga masuk dalam ayat Allah SWT, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, tahu semuanya, seluk-beluk yang berkaitan dengan dunia. Sedangkan berkaitan dengan akhirat mereka lalai dan tidak mengetahui tentang akhirat. Jamaah sekalian dirahmati Allah, itu adalah tanda kedua bahwa hati kita ini mati. Hati seorang itu mati. Adapun yang tanda yang ketiga yang terakhir adalah tanda bahwa hati seorang itu mati adalah al-farhu bil khatiyah. Gembira dengan dosa yang dilakukan. Gembira dengan dosa yang dilakukan. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, min alamati mautil qalb adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, tanda kematian hati adalah hilangnya sedih saat satu kebaikan, satu kesempatan berbuat amal soleh atau kebaikan tidak sempat dilakukan atau terlepas luput dari kita untuk mengerjakannya. Saya semalam tidak sempat sholat tahajud, lalu waktu subuhnya galau atau sedih, maka itu pertanda hatinya hidup. Tapi kalau dia tidak sedih, misalnya pada bulan Ramadan, orang lain semuanya khatam Al-Quran, sebagian orang khatam Al-Quran, dia tidak menghatam Al-Quran, sebagian membaca Al-Quran, dia tidak membaca Al-Quran, sebagian orang menderma uangnya, dia tidak menderma uangnya, hampir orang sholat tarawih, dia tidak sholat tarawih, dan tidak merasakan apa-apa di situ, maka itu bisa jadi pertanda bahwa hatinya adalah hati yang mati. Dan yang berikutnya, watarkun nadam, dan dia tidak pernah menyesal atas keburukan yang pernah dia lakukan. Kalau dia bikin maksiat ini, dia pernah menyesal, kenapa saya tadi melakukan hal demikian, kenapa saya melakukan hal B, hal C, dan seterusnya. Tidak pernah ada penyesalan begitu. Masya Allah, mudah-mudahan Allah SWT jaga kita seluruhnya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, ini 3 tanda, banyak tanda, tapi saya cukupkan di sini hanya 3 hal yang beliau sebutkan. Para pemirsa, sahabat Hikmah dimanapun berada, ini contoh beberapa tanda-tanda dari hati yang mati, yaitu hati yang kedua. Harapan kita adalah kita bisa mendiagnosa hati kita masing-masing, tapi saya yakin betul yang mengikuti acara ini sangat jauh dari hati yang mati. Mudah-mudahan, insyaallah. Karena tidak mungkin hati yang mati mau mendengar ceramah ini, mau mendengar kajian di kajian kebaikan seperti ini. Karena memang tadi kita sebutkan, orang yang hati mati jangankan untuk mendengarnya, ingin membuka kebaikan-kebaikan, video yang berisi kebaikan-kebaikan pun akan sulit baginya untuk membukanya. Karenanya insyaallah kita terhindar dari bagian hati ini. Kalau ada yang memiliki hati seperti ini, sebaiknya kita cepat bertobat kepada Allah SWT sebelum ajal datang kepada kita, karena itu akan sulit, akan susah bagi kita ketika ajal datang kemudian hati kita dalam keadaan hati yang mati. Para pemirsa yang dirahmati Allah, teruslah untuk berbenah hati kita, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kita kecuali ketika kita datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Para pemirsa, sahabat kisah dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit ini memberikan pencerahan kepada kita semua, dan Allah menjauhkan kita dari hati yang mati, dan Allah memberikan kepada kita hati yang hidup. Aku qouli hadza astaghfirullah, sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah.